namanya, konten pilarnya tuh udah ada, atau yang apa ya, kayak garis besar struktur mau nulis konten apa aja tuh udah ada. Jadi kita tinggal melanjutin. Nah itu kita nggak perlu riset dan observasi, kita cuma perlu ngelihat dari yang sebelumnya dan kita perbaruin, atau kita apa namanya, cari sesuatu yang belum ada, belum ditulis di sebelumnya, tapi apa namanya, tapi masih satu struktur sama tema yang udah ada, bisa kayak gitu. Nah, ini yang pertama, riset dan observasi. Dan yang kedua ini juga penting, jadi diri sendiri, karena tiap orang tuh punya nulis yang punya gaya nulis yang beda. Selain gaya nulis, ada juga tipe tulisan yang beda-beda. Gaya tulisan saya sama gaya tulisan apa namanya, peserta yang ada di sini itu pasti beda. Karena kita tuh punya kepribadian yang beda, latar belakang yang beda, referensi bacaan yang beda. Nah, salah satu hal yang bikin kamu gak jadi diri kamu sendiri adalah takut salah. Karena kalau misalnya kita takut salah, kita pasti jatuhnya kayak misalnya ngeliat referensi dan makan mentah-mentah referensi itu. Jadinya nggak beda jauh gitu sama referensi yang udah kita baca. Padahal itu apa namanya? Padahal salah itu kan manusiawi gitu. Kita kita semua pernah salah. Saya pun pernah salah. Teman-teman di sini juga pasti pernah salah dalam hal lain ya selain nulis konten. Jadi kalau misalnya takut salah, ya apa namanya, mendingan berani salah dulu baru nulis konten, atau ya nggak apa-apa pertama copas dulu, maksudnya dalam arti kayak samain kayak referensi. Saya nggak menghalalkan copas, saya nggak menghalalkan copy paste doang, cuman kalau bisa apa namanya, jangan jangan disamain banget lah. Kalau bisa ya tadinya gimana ya, contohnya kayak laptop adalah gadget terbaik di Indonesia misalnya, gadget terbaik di Indonesia adalah laptop, kayak gitu. Itu menurut saya nggak copas, dan masih mikir dari kalimat pasif jadi kalimat aktif diubah. Itu menurut saya masih nggak apa-apa sih. Jadi intinya yang pertama, jadi diri sendiri dan jangan takut salah sih. Buat kalau misalnya mau nemuin apa namanya, gaya penulisan kita tuh kayak gimana, terus juga unique selling point yang kita punya, perbedaan kita dari yang lain tuh apa. Itu tuh kalau bisa apa namanya, ya balik lagi ke yang tadi, jangan takut salah. Dan yang ketiga, gak kemana-mana. Maksudnya adalah pada setiap konten penulisan kamu disarankan untuk tetap pada tema dan tujuan awal. Jangan apa ya, jangan lagi ngejelasin ruangan terus mentang-mentang waktu itu pernah ngelihat, misalnya flashback ngejelasin ruangan terus pernah ngelihat ada orang lewat, dijelasin ada orang lewat pakai baju merah, padahal orang lewat pakai baju merah ini nggak apa namanya, nggak nyambung sama sekali sama sama cerita yang mau kamu bawain, sama cerita mau teman-teman di sini bawain. Pokoknya jangan kemana-mana, sesuai tujuan awal itu ada, dan jangan sampai kamu membahas hal kecil yang gak sesuai sama tema awal dan ngaruhin theater of mind-nya audience. Nah, theater of mind itu apa? Jadi simpelnya begini, kalau misalnya saya misalnya cerita soal keluarga saya, misalnya saya terdiri dari dua orang saudara, saya dan kakak saya. Terus juga di rumah saya itu apa namanya? Rumah saya itu cukup besar misalnya. Rumah saya cukup besar, temboknya warna hijau, pagarnya warna hijau. Terus apa namanya? Dari bawah dari ubin ke atap itu sekitar 5 sampai 10 meter kayak gitu. Itu pasti di pikiran teman-teman di sini pasti ngebayangin gitu. Oh, rumahnya bentuknya gini. Meskipun tiap orang ngebayanginnya beda-beda, tapi pasti kebayang gitu. Oh, ini tuh gini-gini. Ini tuh apa namanya, rumahnya tuh ternyata tuh sebesarnya segini kayak gitu. Nah, itu namanya theater of mind. Jadi jangan sampai kalau misalnya nulis itu kayak lari kemana-mana gitu, nggak ada juntrungannya, dan masukin kalimat-kalimat yang nggak penting, yang mana nanti ngaruhin kayak aduh ini terlalu detail atau terlalu bertele-tele, jadinya nggak masuk nih, nggak kebayang kayak gitu. Jadi intinya yang ketiga, jangan kemana-mana, maksudnya jangan kemana-mana ya, jangan jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu detail boleh, cuman jangan terlalu apa ya, jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu muter-muter kayak gitu. Langsung bikin tulisan dengan perspektif yang unik. Nah, kalau tadi yang pertama itu observasi, kalau observasi aja ya nggak cukup gitu. Maksudnya kalau cuma selesai di observasi aja nggak cukup. Kamu juga harus jadi diri sendiri, terus juga harus jangan pakai kalimat bertele-tele, terus juga yang sekarang bikin tulisan dengan perspektif yang unik. Artinya apa? Kalau kamu mau dilihat, ya harus beda gitu. Contoh misalnya,
Kalau misalnya kamu hari Senin, misalnya dulu waktu SMA ya, dulu waktu SMA hari Senin pakai baju pramuka, itu pasti diliatin orang kan. Ya salah, itu salah, cuman itu dalam contoh yang salah, cuman pasti diliatin orang kan. Nah itu kenapa? Karena kamu beda gitu, karena kamu apa namanya beda dari yang lain pada pakai baju putih abu-abu, kamu pakai baju apa namanya baju pramuka, ya pasti diliatin. Nah termasuk penulisan, bukan berarti harus salah, cuman harus beda. Eh, Kenapa? Karena tiap konten tuh punya tiga faktor, yaitu topik, ide, tampilan, atau penulisan itu sendiri. Topik ide itu boleh sama. Contohnya misalnya saya sama kalian tuh nulis tentang sepatu. Idenya apa? Oh sepatu, misalnya contohnya sepatu warna biru misalnya. Sepatu warna biru. Kalau kamu bahas, kalau yang lain bahas dari segi warna, bagus warna atau enggak, kayak preferensi warnanya kayak gimana, atau jenis modelnya kayak gimana ya, kamu bahas dari sol-solannya apa, maksudnya dari hal yang beda lah, maksudnya solannya kuat atau enggak, terus ini tahan banting atau enggak, misalnya sneakers nih, sneakers ini kalau apa namanya, kalau misalnya dipakai di air, misalnya kena becekan itu bakalan apa namanya warnanya bakalan mudar atau enggak, kayak gitu sih. Selanjutnya kamu harus tahu siapa yang akan baca konten kamu. Nah, kalau yang ini musuh terbesar dari penulis adalah mau terlihat pintar. Kadang tuh termasuk saya ya, saya atau teman-teman di sini yang udah pernah nulis, kadang tuh pengennya, ya udahlah kelihatan pintar aja, jadi masukin terms-terms atau kata-kata atau diksi-diksi yang orang-orang yang baca kita tuh belum tentu ngerti. Contoh misalnya, target audiens kita SD, tapi kita ngomongin soal inflasi, pakai kata-kata inflasi, pakai kata-kata apa namanya status quo misalnya, mana ngerti gitu teman-teman kita yang SD. Ya pakai kata-kata yang kalau bisa relate sama kehidupan mereka dan relate sama usia-usia mereka. Kira-kira mereka tuh taunya apa sih? Oh mereka taunya gambaran. Ya udah bikin analogi yang relate sama mereka, analogi atau apa ya? Kayak misalnya bikin pencocokan yang relate sama sama mereka. Nah, selanjutnya ada di yang keenam itu cek lagi tulisan kamu ketika selesai. Nah, ini salah satu yang penting juga sih. Karena sebenarnya typo itu tuh wajar. Wajar banget bagi penulis, saya juga sering typo. Nah, makanya kamu harus cek lagi tulisan yang udah kamu buat ya minimalisir typo. Kalau kamu bukan orang yang detail, kamu bisa minta tolong teman kamu yang lebih detail buat apa namanya buat nge-proofread namanya, buat apa ya namanya, ngeliat kira-kira apa sih yang salah, maksudnya ada tipe atau enggak, ada kayak dipisah dan disambungnya tuh ada yang salah atau enggak, kayak gitu sih. Dan tapi kalau misalnya emang temen, maksudnya nggak terlalu dekat sama temen atau emang temen kurang detail juga, ya coba buat sendiri sih, lihat satu-satu, benar-benar harus sabar sih. Dan sekarang banyak kok kalau misalnya di Google Docs itu, kalau nulis di Google Docs ya, itu suka ada yang merah-merah di bawah kalau misalnya kita typo. Nah itu ada suggestion-nya kira-kira yang benar yang mana. Kayak gitu. Jadi sekarang nggak seribet dulu sih, nggak seribet. Maksudnya yang Microsoft Word aja itu dulu masih ini sih. Maksudnya cuma ada tulisan merah doang tapi nggak dikasih suggestion. Jadi kadang-kadang suka ketutupan. Dan kadang-kadang untuk beberapa typo itu suka nggak kelihatan. Jadi ya tetap harus teliti sih. Nah, eh, kalau tadi ngomongin awal tulisannya, kalau tadi ngomongin gimana cara mulai tulisannya, nah ini gimana cara mulai buat konten. Karena tulisan dan konten itu kita anggap pisah ya. Kalau misalnya tulisan itu ya udah gitu nulis sekali udah, kalau konten ini kan berkesinambungan gitu. Gak mungkin kita hari ini nulis soal, kita jualan vas nih, hari ini ngomongin soal vas, besok ngomongin soal sepatu misalnya, atau besok ngomongin soal kopi, itu kan nggak bisa gitu, maksudnya kayak nggak nyambung aja. Jadinya kalau bisa sih apa namanya disambungin semua, dan itu balik lagi ke yang namanya tadi konten pilar. Jadi harus dibuat konten pilarnya, dibuat struktur awal ya, kira-kira mau ngebahas apa. Nah itu baru yang namanya konten. Jadi dibuat berkesinambungan gitu. Selanjutnya, nah ini yang pertama, ini coba jelaskan tentang fitur dan benefit produk yang ditawarkan. Apa bedanya sih fitur sama benefit? Fitur itu singkatnya ya, fitur itu apa yang mau kita tawarkan. Benefit itu kenapa kalian harus beli kita. Kurang lebih mungkin di sini apa namanya paham ya. Kalau misalnya belum paham mungkin nanti bisa ditanyain di kolom komentar. Fitur itu terbagi ada tiga. Sebenarnya ada banyak, maksudnya nggak harus tiga ini. Kalian juga bisa apa namanya garis-garisin sendiri.
bebas. Yang penting fitur itu apa yang kita tawarkan gitu. Contohnya dari spesifikasi, detail fisik, dan variasi. Itu dari fitur. Dan benefit itu juga nggak cuma dua, nggak cuma manfaat sama pengalaman aja, tapi ada banyak gitu. Pokoknya intinya kenapa customer gitu harus beli produk yang kami tawarkan, harus beli produk yang kita tawarkan. Nah ini contohnya nih, kalau misalnya fitur, itu misalnya contoh coffee shop diracik dengan biji kopi arabica dan robusta pilihan. Nah itu maksudnya apa yang kita tawarkan ke mereka, diseduh dengan mesin terbaik, terus juga memiliki berbagai macam varian kopi. Itu dari fitur dari yang kita tawarkan. Dan kalau benefit, kenapa kalian harus beli? Karena kopi ini tanpa bahan pengawet dan dapat membantu petani kopi lokal karena 100% biji kopi ya dari lokal. Kayak gitu, maksudnya ada nilai jual di situ, ada apa ya? Kalau misalnya mau main beda-bedaan, ya cocok banget sama di benefit ini, di apa namanya, di kenapa kalian harus beli kita. Nah, kenapa kalian harus beli produk kita? Atau dengan bermain mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping itu singkatnya kayak apa ya, topik dan sub-subnya, tapi dibuletin kayak yang saya udah buat di sini. Nah ini subnya balik lagi nggak harus 3, bisa banyak banget. Saya kasih contoh, manfaat kopi. Saya mau naikin konten soal manfaat kopi, tapi saya nggak mau cuman satu konten aja. Maksudnya saya mau banyak konten gitu di sosial media, entah itu di Facebook atau di Instagram, atau mungkin di artikel bisa juga. Manfaat kopi apa aja sih? Manfaat kopi yang pertama, manfaat kopi bagi jantung. Itu kan salah satu dari subnya. Salah satu dari sub manfaat kopi. Terus kedua, manfaat kafein bagi tubuh. Apa aja sih manfaat kafein? Terus yang ketiga, penyakit yang bisa dicegah dari minum kopi. Nah ini apa namanya, salah satu dari mind mapping. Jadi intinya mind mapping itu adalah kalian bikin buletan gitu, buletan yang kayak saya buat ini, terus digaris-garisin sebanyak-banyaknya, dan nggak usah takut salah, balik lagi nggak usah takut ini kayaknya nggak nyambung nih, nggak usah, bikin dulu di apa namanya, di mind mapping. Baru kalau misalnya udah selesai semua, eliminasi itu satu-satu, kira-kira ini cocok atau enggak, oh enggak, kurang deh, ini cocok atau enggak ya, ini kurang, kayak gitu sih. Selanjutnya, nah ini salah satu, gimana ya? Gimana kalau misalnya ada yang mau nanya gitu, gimana sih caranya bikin konten? Maksudnya gimana caranya bikin konten yang pas sama audiens? Nah, balik lagi ke yang pertama, kita harus tahu customer kita. Dan ada yang namanya customer persona atau kayak kepribadian customer. Bisa dilihat, kita kita ngegambarin nih dari awal. Kalau misalnya kalian ngebangun usaha dari nol ya, dari nol banget. Contoh misalnya balik lagi ke kopi misalnya. Kalian jualan kopi. Nah, kira-kira orang yang kalian buka kedai kopi gitu, kira-kira orang yang bakal nongkrong di sini atau yang bakal ngefollow Instagram kita itu kayak gimana sih orangnya? Kalian ngebayangin aja, nggak usah. Ini sebelum sebelum Instagram itu dibuat ya. Jadi nggak usah ngeliat insight, nggak usah ngeliat data, nggak usah ngeliat followers kita banyak kan orang yang kayak gimana. Itu nggak usah ngeliat kayak gitu. Ini baru mulai nih, ini baru di awal. Jadi bikin personanya, pertama ada daily routinesnya, dia tiap hari tuh ngapain aja ya, pain points dia tuh apa namanya, bakal jatuh kalau kalau kenapa ya. Terus ada juga language, bahasanya apa, kayak gitu, apa namanya, keywords dan phrase, key influencernya siapa aja yang dia ngefans tuh sama siapa aja. Terus dia nulis apa namanya, dia dia baca sorry dia baca sama dia baca sosmed tuh, baca sosmed siapa aja, maksudnya yang di sosmed tuh dia nge-follow siapa-siapa aja, kayak gitu. Aspirasinya apa, terus preferensinya, kesukaannya apa, kayak gitu. Itu harus harus dibuat. Atau lebih detail lagi, kayak gini, kalian nulis nama, dari nama, bahkan sedetail nama, umur, gender, apa namanya, eh, marital status, atau udah nikah atau belum, lokasi, pendapatan, sama edukasinya apa, terus kayak job title-nya apa, gajinya berapa, karir path-nya apa, karir path-nya kayak gimana, maksudnya jenjang karirnya kayak gimana. Itu harus dilihat juga tuh, itu harus dijabari itu satu-satu. Dan kalian gak usah bikin banyak, kalian bikin satu aja. Tapi kalau misalnya dalam satu tim nih, misalnya kalian bikin kedai kopi itu berempat, ya udah bikin tuh berempat, kira-kira apa namanya,
ngambil foto di Google nih, ngambil foto di Google terus namain aja, namain terserah kalian namainnya siapa, umurnya umurnya berapa yang menurut kalian cocok cocok sama sama produk yang kalian jual aja. Nah, habis itu kalau udah diadu tuh satu-satu tuh kira-kira yang paling banyak tuh yang kayak gimana sih, maksudnya di antara empat itu yang paling relate tuh kayak gimana. Oh ternyata yang paling relate itu apa namanya, orang yang usianya 23 tahun dan cowok, dan dia misalnya anaknya indie banget, dia suka musiknya tuh suka-suka musik yang indie, misalnya suka-suka musik yang apa namanya, seseduan gitu, maksudnya yang santai, yang tenang. Nah, kalian bisa ngebangun di situ di Instagram, kira-kira mood boardnya atau tampilan Instagram kita tuh kayak gimana sih, atau tampilan Facebook kita tuh kayak gimana sih buat ngincer orang kayak gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya kalian punya budget lebih buat ads, buat ngiklan, kira-kira ngiklannya kemana sih? Maksudnya kira-kira ngiklannya ke orang yang kayak gimana sih? Nah, itu udah jelas tuh di situ. Jadinya kalian udah tinggal jalan aja, udah tinggal seterusnya udah tinggal lihat aja tuh dari datanya. Kira-kira followers kita udah cocok belum sama apa yang kita targetin di awal? Kalau belum, oh berarti ini kayaknya konten kita, misalnya kayaknya konten kita tuh terlalu tua deh, atau terlalu muda deh, atau terlalu soft deh, atau terlalu cewek misalnya. Kalau misalnya targetnya cowok, nah itu bisa diubah tuh di situ, bisa diubah. Cuman ubahnya jangan apa namanya, jangan bikin kaget gitu. Kalau bisa ada transisi pelan-pelan, pelan-pelan kayak gitu sih. Dan terakhir, kenapa nulis itu penting? Yang pertama, di Amerika ini apa namanya, survei yang ada di Amerika. Jadi di Indonesia itu kayaknya belum ada ya, saya cari belum ada. Jadi di Amerika itu tiap orang itu ngebaca sekitar 100 sampai 500 kata per hari, dan setiap hari ya. Nah, sorry. Kalau udah kayak gitu, kalau udah dapat data kayak gitu, apa jalan keluarnya? Yaudah bikin apa namanya? Bikin kata-kata yang jangan terlalu panjang gitu di apa namanya, di caption atau di apa di konten yang ada di dalam desain Instagramnya. Jangan bikin yang terlalu panjang, jangan bikin yang bertele-tele. Kalau bisa kalimatnya seefektif mungkin, apa namanya, segampang gampang apa ya, segampang mereka mereka cerna, dan sepadat mungkin. Kalau bisa kalian tambahin visual, jadinya mereka udah ngebayangin gitu tanpa perlu kalian ngejelasin pakai kata-kata. Karena ada beberapa, karena emang visual itu ngebantu banget buat penulisan. Contohnya misalnya, saya kasih foto burung biru merah, burung kakatua warna biru misalnya. Kalau misalnya saya pakai kata-kata, orang yang baca itu butuh sepersekian detik buat ngerti, oh buat ngebayangin gitu. Tapi kalau kalau dikasih gambar, orang yang ngelihat itu langsung gitu, oh iya berarti ini burung kakatua gitu. Mereka udah bisa nyimpulin sendiri. Dan yang kedua, 92% orang itu pengen ads-nya, maksudnya iklan yang apa yang kita iklanin itu kayak story, kayak cerita gitu, kayak ya udah kayak storytelling aja gitu, kayak ngejelasin cerita. Nah, end produknya apa? Maksudnya kalian kalian jadi bisa nyimpulin kayak gimana? Jadinya ya kalian harus ngedeliver konten atau apa ya, ngasih konten yang linear dan ekspresif dan naratif yang bersih. Maksudnya apa? Maksudnya ya kalian dari A ke B itu ya udah gitu lah, lanjut dari A ke B ke C ke D kayak gitu, jangan dari A ke B ke C ke A ke C ke B ke D. Jadinya orang pusing gitu. Jadinya pokoknya kalian tuh harus bikin kata-kata yang mana itu berkesinambungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Maksudnya dalam arti kayak ya udah kayak gerbong kereta aja gitu, nyambung. Tapi bukan berarti harus panjang ya, tetap harus padat, cuman jangan sampai bertele-tele aja. Dan yang ketiga, orang ini yang udah di ini ya, ini yang udah di apa, yang udah diteliti, orang 60 kali lebih cepat ngebaca gambar daripada ngebaca tulisan. Balik lagi tadi yang ke awal, kalau misalnya gambar itu ngebantu banget, tapi apakah penulis konten harus belajar desain grafis? Enggak juga, karena banyak kok desain grafis yang apa namanya, belum bisa nulis konten.
dan nggak harus nulis konten buat nggak harus bisa nulis konten buat nyampein buat nyampein keluh kesah yang ada yang dari brand yang mau mereka jual gitu. Mereka juga butuh content writer. Nah makanya itu ini harus kerja sama yang bareng-bareng nih antara content writer sama sama desain grafis. Nah, end produknya apa? Hasil akhirnya apa? Teman-teman ini harus ngasih tahu, jangan ngejelasin. Balik lagi ke yang analogi burung kakak tua tadi, burung kakak tua biru. Kalau misalnya saya kasih foto burung kakak tua biru sama saya nulis kata-kata burung kakak tua biru, itu pasti ngebacanya lebih cepat ya yang foto gitu. Maksudnya, oh burung kakak tua biru, udah kayak gitu. Kalau misalnya ngebaca kan butuh sepersekian detik kayak gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk waktunya, sekitar kurang lebih setengah jam kurang mungkin. Kalau ada pertanyaan boleh banget nanti ditulis di kolom komentar, nanti ditanyain langsung sama hostnya. Terima kasih. Oke, balik lagi ke Kak Anissa. Baik, terima kasih Kak Adit atas presentasinya hari ini. Terima kasih kembali. Nah Kak Adit, ini kebetulan udah ada yang semangat bertanya nih. Oke. Dari dia kayaknya ini nih, cinta Dilan sama nanti kita cerita hari ini. Oh, Jadi ada pertanyaan dari Fauzia Muslimah. Kak Adit, dalam copy dan content writing, apakah kita harus membuat konten dari hal-hal yang viral untuk keperluan konten branding produk? Misalnya memanfaatkan momen seperti yang kemarin-kemarin viral tuh ada konten Dilan, NKTCT, nanti kita cerita hari ini, dan lain-lainnya. Kalau iya, ada tipsnya? iya, salah satu yang bikin Gojek atau brand-brand kayak gitu-gitu naik ya, kayak misalnya Shopee segala macam. Itu karena mereka bikin konten yang lagi viral, kayak misalnya terakhir Gojek bikin bikin sama Rosa ya, yang apa namanya? Yang lagunya Rosa yang terkenal di FTV itu. Nah, si Gojek ini ngebikin ya emang dasarnya ya karena lagi viral gitu. Pada dasarnya ya karena lagi viral dan itu unik menurut mereka. Saya juga pernah dengar podcastnya, saya lupa, pokoknya atasan kreatifnya dari Gojek, dia bilang kalau misalnya dia mau bikin yang Rosa ini, mau kerja sama Rosa ya karena emang lagi viral. Jadi jujur kalau misalnya konten viral itu penting banget, tapi jangan sampai keluar dari konten pilar yang udah dibuat. Jadi konten pilar itu yang tadi udah saya jelasin struktur awal. Jadi kalau misalnya kalian mau ngebuat konten, kalian harus bikin struktur awal. Contohnya kalian mau ngebuat konten yang tadi topik dan subtopik misalnya. Tentang kopi. Saya mau ngejelasin soal kopi itu ada manfaat, ada jenis, ada apa gitu. Nah, jangan keluar dari situ. Kalau misalnya apa namanya? Mau naikin yang viral, mau naikin yang lagi viral buat increase engagement, buat naikin engagement rate atau kayak engagement rate itu apa ya? Rata-rata orang lihat tuh jadi lebih banyak dari yang sebelumnya. Ya kayak gitu, emang harus yang dari viral, tapi balik lagi harus ke yang udah dibuat dari awal, maksudnya harus dari struktur awal yang udah dibuat. Contohnya misalnya tadi mau ngebahas Dilan, terus kalian punya coffee shop, ya udah kalian cari tahu tuh jenis kopi apa yang disukain sama Iqbal, atau misalnya kayak misalnya Iqbal tuh suka coffee shop mana aja, kayak gitu. Jadinya harus harus di ini sih harus disamain, dan itu aduh saya lupa nama kontennya apa. Pokoknya ada dua jenis konten. Yang pertama itu evergreen, yang kedua itu yang ini konten yang lagi naik. Nah, kalau yang evergreen ini emang ini tuh kayak konten yang sehari-hari kalian naikin. Kayak misalnya manfaat kopi atau jenis kopi misalnya. Itu emang agak susah buat viral, emang agak susah buat naikin engagement, tapi itu bakalan gimana ya? Maksudnya kalau kalian naro hashtag di situ, setahun lagi saya baca dengan cara nyari hashtag. Misalnya saya nyari hashtag kopi enak Bandung misalnya. Ketemu tuh manfaat kopi dari coffee shop ini. Nah, saya masih bisa relate dibandingkan konten yang lagi viral sekarang. Misalnya sekarang lagi viral yang Dilan tadi. Nah, tapi setahun lagi
saya udah nggak relate gitu, saya udah nggak, oh, apaan sih kayak gitu. Balik lagi ke kebutuhan sih. Viral itu bagus banget buat naikin engagement, tapi nggak harus dikejar. Dan balik lagi, evergreen konten atau konten yang nggak habis-habis itu, yang nggak mati-mati itu penting juga, tapi jangan fokus di situ aja. Kalian juga harus tetap up to date buat nyari orang-orang baru gitu sih. Baik, jadi pertama itu harus sesuai struktur awalnya ya Kak, dibuatnya seperti apa. Dan sebenarnya naikin yang viral itu nggak apa-apa ya Kak, Nggak asa apa-apa. aja. Bagus kok, malah bagus kok. Malah jadi, malah kalau kalian bisa nyari, misalnya bikin viral yang sebelum, dari yang beda dari yang sebelumnya, maksudnya beda dari yang udah ada, dan bikin itu jadi komedi, atau kan ada beberapa, gimana ya, ada beberapa tips buat engage audiens banyak nih, buat naikin engagement rate. Yang pertama itu ngomongin soal seks, yang kedua itu ngomongin soal humor. Kalau kalian, kira-kira orang-orang yang follow kalian bakal jijik kalau misalnya kalian ngomongin seks, ya udah kalian larinya ke humor kayak tadi Dilan, apa namanya, bikin parodi Dilan minum kopi atau gimana, itu bebas sih. Baik Kak, terima kasih tipsnya. Selanjutnya ada pertanyaan nih Kak, dari Fuad Ari Nurmansyah. Siang Kak Adit, izinkan saya bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana konten viral yang saat ini happening bisa relate dengan niche bisnis kita. Apakah semua konten viral kekinian itu harus kita manfaatkan atau ditunggangi? Terima kasih. Ini relate sama niche bisnis, Kak. Oke, balik lagi ke yang udah kalian buat di awal. Misalnya kalian tuh mau buat Instagram tuh dengan apa namanya, dengan user tuh yang kayak gimana, yang balik lagi yang tadi persona itu. Kira-kira kalau misalnya yang misalnya kalian, target audiensnya, misalnya target pasarnya itu usia 30 ke atas atau 40 ke atas misalnya. Terus kalian bikin konten soal Dilan karena Dilan lagi viral. Itu kan nggak apa namanya? Nggak cocok sama sekali. Jadi balik lagi ke yang ini viralnya dipilih-pilih gitu. Ini viralnya cocok atau enggak? Dilan kan, maksudnya Dilan kan bener-bener niche banget kan, dia tuh ya udah anak muda gitu. Kalau Rosa yang FTV itu mungkin orang tua masih bisa relate gitu. Tapi kalau Dilan itu kan emang ya udah anak muda aja gitu, anak muda yang cinta-cintaan gitu, anak SMA, anak kuliah kayak gitu. Baik, Kak. Terima kasih juga. Nah, selanjutnya ada dari Vicky Mayanti nih, Kak. Bagaimana sih caranya agar kita bisa mengembangkan tulisan kita? Karena kadang kita pasti ada stuck dan nggak nemu ide baru nih. Dan itu struggle banget kalau kita emang lagi harus bikin konten, tapi nggak nemu gitu, mau bikin konten apa. Jadi gimana sih Kak tips-tipsnya gitu, Kaknya? Nah, kalau lagi stuck bikin konten, kalian coba observasi di yang tadi pertama saya udah jelasin, coba observasi di sekeliling kalian. Kira-kira apa sih ini yang menarik? Contohnya kayak misalnya kalian mau buat konten tuh tentang apa? Tentang perumahan misalnya. Jadi kalian keliling-keliling perumahan misalnya, cari-cari tahu tuh apa apa yang detail-detail di situ, dan balik lagi ke yang tadi, ke apa namanya, ngasih ngasih mind mapping itu, bikin mind mapping itu. Pertama kita harus cari tahu nih, apa namanya, kita mau mau ngebahas apa, terus habis itu disub-supin. Dan kalau ditanya tadi, sorry, Kayu nih yang nanya ya? Atau Kak Vicky? Oh, Kak Vicky ya? Kak Vicky, Kak. Iya, kalau misalnya ditanya kadang stuck dan nggak nemu ide baru, itu kalian tulis aja, kalian tulis tapi jangan jangan di post, karena kadang tuh, atau kalian taruh deadline, itu sih yang paling apa namanya, yang paling penting sih, naruh deadline. Soalnya saya pribadi kalau misalnya ditanya kadang suka stuck nggak bikin konten, wah sering banget. Cuman kalau misalnya atasan udah bilang tanggal segini selesai, ya mau gimana, ya emang mau nggak mau harus selesai kan. Ya jadinya gitu, kalau bisa sih naruh deadline dan disiplin sama diri sendiri. Kalau kalian belum kerja sama korporasi atau masih masih kerja buat senang-senang, maksudnya masih bikin Instagram buat senang-senang, buat apa namanya, banyakin followers aja, ya kalian harus disiplin sama diri sendiri sih. Harus apa namanya, kayak pokoknya besok harus selesai, dan nggak mau tahu, meskipun itu tanggung jawabnya ke diri sendiri, tapi tetap harus selesaiin kayak gitu. Intinya kayak gitu sih, harus harus diselesain. Dan kalau misalnya lagi stuck, ya balik lagi ke mind mapping. Dari awal tuh kita mau ngomongin apa sih, dan yang belum kita bahas tuh apa sih. Dan ya, kalau kalau misalnya bingung nih,
Kalau misalnya emang bingung banget, kalian tuh buka akun yang kalian jadiin saingan. Contohnya kalau saya saingannya Halodoc nih. Ya udah kadang-kadang saya ngambil bukan ngambil konten. Jadi kira-kira Halodoc tuh ngomongin apa dan saya ngomongin sebaliknya kayak gitu. Contoh misalnya Halodoc ngomongin obat sakit gigi, cara mengatasi sakit gigi. Saya ngomongin ya apa namanya penyebab sakit gigi kayak gitu, intinya kan sama tuh. Kesehatan, terus saya ya udah balik-baliknya aja kayak gitu. Baik, Kak, berarti kita harus disiplin dan biar ini ya Kak, bikin konten plan ya Kak, biar schedule gitu ya Kak. Iya, bikin konten plan dan harus rajin-rajin scheduling sih. Gitu, sama sering intip-intip saingan ya Kak. Iya, sering intip saingan itu sebenarnya bagus banget, karena kalau misalnya kalian udah yang profesional nih, udah punya tools, apa namanya, kayak misalnya ada, saya nggak tahu kalau Hotsuite tuh ada atau enggak, kalau yang saya pakai itu tools namanya Sketch Sosial, itu buat Instagram dan Facebook. Dan itu tuh di situ kita bisa naruh tuh saingan kita tuh siapa, dan di situ kita bisa bandingin tuh engagement rate sama dia sama kita siapa, dan konten-konten dia kayak gimana, kira-kira kita mau ngikutin nggak. Yang penting cari yang udah dijadiin benchmark nih sih. Kalau misalnya kalian mau bikin bikin toko kopi, ya udah kalian lihat aja Janji Jiwa kayak gimana tuh di Instagram, atau Kulo kayak gimana di Instagram kayak gitu. Baik Kak, referensi ya Kak, berarti kita mau dibawa kemana nih produk kita atau konten kita gitu ya Kak? Iya benar. Ya, nah selanjutnya ada Ayuni nih Kak. Hai Kak Adit, boleh sharing awal Kak Adit jadi penulis konten, belajar sendiri berdasarkan pengalaman, atau adakah kursusnya? Terus gimana sarannya untuk bagaimana kita bisa mengembangkan diri agar bisa berlatih jadi seorang penulis konten? Terima kasih. Oke, pertama saya sebenarnya nulis konten tuh dari SMP kalau nggak salah deh. Dari SMP tuh bukan nulis blog, salah satu nulis konten juga sih. Nulis blog itu dari SMP, dan ya seperti yang kalian tahu ya, anak SMP nulis tuh kayak gimana. Hal sesimpel di yang harus dipisah sama di yang harus disambung aja saya nggak tahu dulu. Tapi udah pede aja gitu. Dari SMP akhirnya SMA mulai agak rutin dalam arti waktu itu sempat bikin cerita blog gitu, kayak saya nulis blog tentang cinta-cintaan ya, namanya anak SMA ya. Tapi ya udah gitu, cuman harusnya ada 5 part, targetnya 5 part, 2 part tuh selesai. Bukan gak ada yang baca, cuman males. Dulu tuh ya karena nggak ada deadline gitu. Cerita udah ada, cuman males aja nulis dulu tuh. Nah terus abis itu waktu kuliah akhirnya diceburin sama yang punya Kaizen ini, namanya Pak Aidil. Diceburin sama yang punya Kaizen buat nulis. Ya udah lu tuh bisa nulis kayak gitu, disemangatin aja kayak gitu. Dan akhirnya ya nulis gitu. Dan sekarang dapat kerjaan jadi penulis, dan sekarang alhamdulillah bisa nyari duit dari nulis kayak gitu. Dan gimana sarannya dan bagaimana kita bisa mengembangkan diri agar bisa terlatih jadi penulis konten? Yang pertama, kalau misalnya udah pernah ikutan di di seminar webinar sebelumnya yang bareng saya, itu saya cuma nyaranin 2 sih, rajin baca dan rajin nulis. Kalau misalnya udah 2 itu, baca tuh apa aja ya, maksudnya dari segi komik kayak mau baca artikel kayak atau lebih bagus baca buku gitu, itu nggak masalah gitu. Mau baca webtoon kayak gitu, atau baca cerita-cerita cinta kayak gitu, itu nggak masalah. Yang penting rajin baca dan rajin nulis, dan jangan lupa ya itu rajin nulis diaplikasiin. Kira-kira tulisan bedanya apa sih dari yang lain, terus kalian lihat-liatin kayak gitu. Kalau kursus saya nggak ada kursus ini sih, kursus kursus yang benar-benar saya dalemin, nggak ada sih. Emang dari dulu tuh otodidak aja, sama kepercayaan dari lingkungan sih, alhamdulillah. Baik, berarti otodidak ya Kak Adit ini. Dan bisa rajin baca sama rajin nulis ya Kak? Iya benar, rajin baca dan rajin nulis. Yuni rajin baca dan rajin nulis, tipsnya dari Kak Adit. Selanjutnya ada dari Mama Nita. Mama Nita, beberapa orang Indonesia malas budayakan membaca. Jadi visual lebih mudah diserap, seperti tadi yang kata Kak Adit juga bilang ya. Untuk promo suatu produk, benarkah
lebih mengutamakan visual dibandingi konten? Dibilang bener iya, cuman apakah visual itu di atas konten? Enggak juga. Mungkin kalau kita bedah gitu ya, komposisinya visual sama konten itu taruhlah 50-50. Cuman kalau misalnya visual dalam arti desain dan tulisan itu sekitar 70-30. Emang lebih berat di desain, cuman bukan berarti di tulisannya tuh maksudnya kalian bisa loh menuhin apa namanya, kalau di gelas tuh ya bisa menuhin 30% gitu di air di dalam gelas gitu. Masih ada 30%-nya. Jadi kalau dibilang penting atau enggak, ya penting gitu kalau tulisan di dalam visual. Contohnya misalnya gini, kalau kalian lihat akun-akun yang kayak Shopee misalnya, itu kan pasti ada kayak semarak apa gitu, belanja 2020. Nah itu nanti kalian bakal paham gitu. Kenapa kalau misalnya di kayak Shopee atau di kalau misalnya di kayak apa 12-12 promo 12-12 di semua produk ya, maksudnya gak cuma Shopee doang, ada Tokped atau segala macam, itu selalu cuman gitu doang gitu tulisannya. Sorry sebentar. Oke, aman. Bocor nggak di luar? Bocor cuma masih aman sih Kak Adit Oke. suaranya. Nah, kita tunggu ajan selesai dulu aja ya. Baik, boleh. Sambil nunggu pertanyaan teman-teman, boleh banget. Iya. Kalau masih ada waktu, pasti dijawab sama Kak Adit. Oke, ajannya selesai nih. Terima kasih teman-teman buat waktunya yang udah nunggu. Dan tadi pertanyaannya apa Kak CM? Boleh di-share lagi Kak? Iya, boleh sebentar. Jadi, tadi kan membahas kalau visual konten itu ya, visual konten itu lebih benar daripada kontennya, visualnya. Hmm. Jadi Oh iya, apakah ya. itu lebih benar, lebih tinggi derajatnya? Cuma kata Kak Adit kan tadi nggak benar, tapi tidak lebih tinggi juga gitu. Oke. Iya, intinya kalau misalnya kalian ngelihat apa namanya toko-toko online gitu, marketplace online kayak Shopee, Tokopedia atau Blibli segala macam. Itu kalau misalnya di 11-11 atau 12-12 atau kayak 10-10 kayak gitu pasti ada promo-promo dan visualnya bagus banget pasti kalau dari mereka ya.
Tapi pasti ada tulisan kan di situ kayak semarak gini gini gini, terus kayak ada yang buat infoin misalnya promo diskon hingga jutaan rupiah misalnya. Terus di bawah ada kecil minimum transaksi segini. Nah itu penting banget konten di situ, bukan berarti harus visual semua karena nggak bisa ngegambarin gitu. Kira-kira diskon hingga 2 juta misalnya, diskon hingga 2 juta rupiah tuh kayak gimana gambarnya, itu nggak bisa gambarin ya, balik lagi ke kata-kata. Makanya saya bilang tadi, content writing itu penting banget. Tapi kalau misalnya dibandingin sama visual ya 70-30, tetap desain yang kalau misalnya gini deh, kalian lihat desain yang jelek dikit, kalian malas baca kan. Nah makanya visual itu membantu buat ngebaca, dan tulisan kita bantu nyuksesin apa yang udah dibuat dari desainer grafis. Jadi gimana caranya gimana caranya biar orang tuh kalau misalnya banner ya, kalau banner kayak promo-promo gitu, gimana caranya 3 detik tuh udah selesai baca. Dua detik malah udah selesai baca yang di atasnya gitu. Pokoknya jangan terlalu panjang tapi juga jangan pendek banget. Jangan terlalu panjang tapi juga jangan nggak jelas, jangan terlalu panjang tapi juga jangan jangan disingkat-singkat kayak gitu sih. Jadi kalian teman-teman di sini ya emang harus paham sih gimana caranya feel-nya, uh, gimana feel-nya, berapa kata sih kalau misalnya buat konten visual, berapa kata sih kalau misalnya buat di Instagram kayak gitu sih. Baik. Ini Mbak Vanita, mohon maaf, Gak apa-apa. tolong dimatikan share screen-nya. Mungkin Gak apa-apa. kepencet ya, Mama Nita ya. Nah, selanjutnya Kak, ini ada nyambung nih sama pertanyaan sebelumnya gitu kan. Dari, bentar, scroll. Nih, dari Gia Juni. Mas Adit, apakah content writer ada baiknya bisa menguasai desain grafis? Begitu juga sebaliknya. Apa mungkin ini menjadi nilai plus untuk bisa diterima di perusahaan? Kalau ada baiknya sih ada ya, pasti ada baiknya. Contohnya ya saya itu dulu itu sempat jadi ini juga, sempat jadi sempat ngedesain juga gitu, sempat desain grafis meskipun emang nggak pro di situ, dalam arti kayak ya visualnya kalau dilihat ya standar banget lah kayak gitu. Dan ya balik lagi, kalau dibilang bisa jadi nilai plus buat diterima bekerja di perusahaan, pasti itu karena kalian bisa. Saya pribadi sampai sekarang ya kalau misalnya kalau nggak salah terakhir tuh kalau misalnya mau wawancara perusahaan ya, saya bilang kalau misalnya saya bisa tulis konten dan saya bisa desain grafis. Tapi seperti yang kita tahu, nggak ada satu orang pun di dunia yang jago dalam 2 hal sekaligus gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang nggak bisa desain grafis ya, dan bisa nulis content writer, bukan berarti kalian tuh nggak bisa sama sekali diterima bekerja di perusahaan. Ya bisa banget, tetap bisa. Malah perusahaan tuh jadi lebih paham gitu, oh berarti dia tuh nggak multitasking, dalam arti jadi dia tuh mungkin emang ngedalemin banget di content writer. Itu balik lagi ke kebutuhan perusahaan sih, soalnya ada kok perusahaan yang konten kayak misalnya job listnya digital marketing nih, tapi dia mintanya ngedesain juga, buat ngiklanin juga, buat nulis juga kayak gitu. Terus ada job listnya kayak misalnya saya nih content writing, saya ngurusin sosmed, konten strategi sosmed kayak gitu, tapi content writing lainnya di saya sama-sama content writing nih, itu ngurusin artikel, ngurusin website, ngurusin WordPress segala macam. Itu aja di content writer aja beda-beda, dan ilmu di sosmed ya, ilmu yang saya dapat sama ilmu yang WordPress dapat itu beda gitu. Dari itu aja udah beda kayak gitu sih. Baik, seperti itu dia dari menurut Adit. Jadi, pasti bakal jadi nilai plus. Tapi nggak harus ya Kak, nggak harus untuk bisa dua-duanya gitu ya Kak. Nggak harus bisa dua-duanya, bahkan di content writing sendiri yang kadang nggak harus bisa WordPress dan nggak harus bisa sosmed dalam barengan. Kalaupun bisa jadi nilai tambah, tapi nggak harus bisa dua-duanya kok. Gitu. Baik Kak, ini mungkin kita 2 pertanyaan lagi ya, karena mepet nih udah akhir-akhir gitu. Nih dari Ahmad Sofian,
Mas Adit mau tanya dong tipsnya biar agar konsisten dalam membuat konten walau view-nya masih sangat sedikit. Pertama mungkin kalau misalnya dibilang view-nya dikit itu ada kesalahan. Contohnya misalnya bikin giveaway yang berlebihan misalnya. Itu bisa bisa bikin view-nya dikit tuh, bisa bikin engagement rate-nya dikit, bisa bikin kita nggak terlalu dilihat banyak orang, itu salah satunya. Karena kenapa? Karena ada yang bilang kalau giveaway itu get wrong visitor gitu, bikin bikin orang yang datang ke kita tuh orang yang salah, orang yang nggak mau orang yang nggak mau lihat konten kita, tapi orang yang mau hadiahnya kayak gitu. Jadi nggak inilah nggak apa namanya, sorry nggak cocok lah sama kita. Nah itu kalau bisa itu mungkin salahnya dari situ tuh kalau view-nya sedikit. Nah kalau misalnya tetap konsisten ya konsisten aja. Nanti pun kalau misalnya kena giveaway, misalnya balik lagi yang tadi, kalau giveaway dan ternyata kita salah sasaran, maksudnya harusnya target audiens kita 28 sampai 33, tapi ternyata yang ikut apa namanya giveaway itu 18 sampai 22 misalnya. Ya kalian kok sih konsisten terus. Ya kalau agar tetap konsisten dan dalam membuat konten ya balik lagi ke yang kalian sih, visi kalian di waktu buat konten tuh apa. Kalau visinya buat naikin engagement rate, ya udah konsisten terus sampai engagement rate-nya segini. Misal target engagement rate-nya 10%, ya udah naik apa namanya, rajin aja terus sampai engagement rate-nya 10% kayak gitu sih. Dan balik lagi ke kalau misalnya mau tetap konsisten, konsisten terus sih, taruh deadline sih, taruh ini tuh tenggat waktunya kapan ya, ini tuh maksimal besok lah pokoknya, nggak boleh nggak selesai besok, pokoknya besok harus selesai semua kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Adit. Nah, di pertanyaan terakhir untuk sesi siang hari ini ada dari Pak Fendi Widardi Lintara. Mas Adit, untuk konten seperti artikel di website, bagaimana caranya supaya tidak dianggap plagiat? Misalnya, kalau saya ingin menulis artikel penyebab sakit gigi, tapi ternyata kompetitor banyak yang menulis topik itu. Apa nggak apa-apa sama dengan kompetitor atau lebih baik ganti topik? Nggak apa-apa kok. Kalau misalnya mau ngecek plagiat ya, kalau misalnya emang dideteksi plagiat atau enggak, itu bisa ngecek di plagiarism.com kalau nggak salah. Pokoknya banyak, tinggal di searching aja, cek plagiat di Google, itu banyak kok. Kalian masukin aja artikel kalian. Nanti apakah nanti robot sih, AI sih yang bakal ngecek. Kalau misalnya si AI ini ngecek ada plagiat, nanti dikasih tahu plagiatnya itu berapa persen. Misalnya cuma 5%, cuma 10%, kayaknya nggak masalah deh. Maksimal tuh ada beberapa yang beda, ada yang bilang maksimal 20%, ada yang bilang maksimal 30%, tapi ada juga yang bilang jangan sampai 1% pun nggak boleh. Itu balik lagi ke idealisme kalian sih sebagai penulis, kira-kira berapa persen nih apa namanya boleh apa menolerir plagiat. Dan kalau saya juga nulis artikel juga, cuman apa namanya porsinya nggak sebanyak teman-teman yang emang fokus di artikel. Kalau saya pribadi, saya ngambil dari website luar. Kenapa? Karena gimana ya? Contoh misalnya kayak waktu itu saya sempat ngambil dari website luar dan kurang lebih sama kayak Tempo. Tapi Tempo tuh ngambilnya tuh cuma satu satu apa namanya? Satu bagian aja gitu. Maksudnya satu web aja dijadiin satu. Nah, gimana caranya biar beda sama Tempo? Kan kalau misalnya kita translate dari website luar ke bahasa Indonesia itu kan nggak masuk plagiat ya. Tetap masuk, pokoknya nggak bisa dideteksi plagiat. Nah, gimana caranya? Tapi kan kalau misalnya itu kan kita sama dong kayak Tempo. Nah, gimana caranya beda? Ya udah kita ngambil dua source yang beda gitu. Kita searching terus ya udah ntar keluar kok dua yang beda. Bahkan Tempo pun kayak gitu. Maksudnya Tempo pun ada beberapa part yang sama kayak website luar yang udah saya baca ya. Kayak gitu nggak masalah kok. Bukan berarti salah ya itu. Itu nggak salah sama sekali kok. Baik. Jadi nggak apa-apa asal tidak berlebihan ya Kak. Iya, asal jangan kopas banget. Semuanya gitu ya di Iya. Kopas. Kalau mau ngubah kalimat pasif jadi kalimat aktif atau sebaliknya kalimat aktif jadi kalimat pasif, itu bisa kok. Tetap tetap masuknya nggak plagiat kok. Atau diubah-ubah kata-katanya dikit, itu bisa kok. Oke deh. Tak terasa kita sudah 1 jam bersama. Yeay. Jadi terima kasih kepada Kak Adit atas sharing-sharingnya. Terima kasih kembali buat teman-teman Iya, yang udah datang nih. Udah ada 120 orang. Terima kasih banyak. iya banyak banget. Terima kasih kepada teman-teman yang masih stay tune sampai detik ini mendengarkan kita belajar bersama-sama ya.
Di sini kita sama-sama belajar, jadi terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah tadi dari jam 11 sampai jam 12 ini bersama kita. Dan jangan lupa untuk yang belum isi nama lengkap sama email, sekarang mohon diisi agar bisa dikirim e-sertifikatnya seperti itu. Terus nih, kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan gitu, boleh banget langsung join di Telegram kita, ada di bio Instagram kita di @kaizen room. Itu bisa banget, atau nanti langsung aku mau nanya langsung nih ke Kak Aditya, boleh ya Kak? Boleh kok. Boleh. Apa mau Instagram Kakak apa di Kaizen room? Telegram aja kali ya. Telegram nanti boleh deh Telegram. Iya. Ya, boleh. Berarti di Telegram kita ya, Kak. Iya Nah, boleh. untuk link Telegramnya sekali lagi aku ingetin ada di bio Instagram kita di @kaizenroom. Jadi terima kasih lagi, aku banyak-banyak terima kasih. Sampai bertemu lagi di Kaizen Talk berikutnya dan stay tune untuk follow terus di Instagram kita karena itu akan ada info-info Kaizen Talk-nya ini ada kapan lagi dan kita akan memberikan pemateri yang nggak kalah keren dari Adit. Adit udah keren banget. Cuma banyak juga yang teman-teman lainnya gitu, teman-teman Kak Adit gitu. Jadi terima kasih teman-teman, sampai jumpa di Kaizen Talk berikutnya. Bye-bye. Bye-bye Kak Adit. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, teman-teman yang belum keluar, boleh kita dokumentasi sebentar walaupun sudah ada yang keluar. Aku lupa. Boleh ya on cam terus kita foto bareng boleh? On cam yuk. Kita foto bareng nanti ada di @kaizenroom Instagram. On cam yuk. Kita foto bareng. Masih ditungguin, masih yang pengen on cam? Mana lagi yuk, on cam yuk, kita dokumentasi dulu sebentar. Boleh kan? Boleh dong. Yap. Sudah pasang, sudah rapi, sudah oke. Wih, udah pada mandi belum nih? Semangat pagi, Sabtu pagi ya kan? Yuk, sudah yuk. Boleh ya? 1, 2, 3. Nah, lagi. Ya, oh ada lagi. Yuk. Kita bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Nambah ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sudah ada dokumentasinya. Semoga wajah-wajah bersinar kalian ada di Instagram kami di @kaizenroom. Jadi jangan lupa ikutin Telegram dan Instagram kita. Kita akan belajar bareng-bareng. Iya betul, ada di email ya. Nanti dikirimin melalui email sertifikatnya. Ini mau presentasi apa? Kepencet ya? Baik, terima kasih teman-teman. Bye-bye, selamat siang. Sampai ketemu lagi di Kaizen Talk berikutnya.
Dadah. Ketawa Biko. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Boleh dipersilakan keluar. Makasih. Oh, sama. Sangat menyenangkan hari ini. Bye-bye. Terima kasih juga, Bima Sakti. Makasih Kak. Iya, makasih juga. Halo, halo.